Halo dulu di lembur baraya di kota, balik lagi bareng saya masih di channel saya yang lagi berjuang biar dapur tetap ngebul. Nyambung cerita masih di rumah janda beranak dua, Ce Yasmin, yang diketahui di desa Kober termasuk keluarga yang punya banyak harta dan warisan peninggalan suaminya. Bisa bilang janda kaya. Oleh karena itu Ce Yasmin dan dua anaknya saat ini menjadi target korban Mbah Dukun untuk menguasai hartanya tersebut. Malam pun medem pada saat itu salah satu anaknya Alif tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Sontak ibu Yasmin dan Asa, sang kakak, panik kemudian mencari keberadaannya. Alif? Kenapa, Bu? Alif mana? Alif mana? Ya mana saya tahu Alif. Yasmin akhirnya menemukan Alif di dalam gudang. Akan tetapi Alif terlihat berhalusinasi bicara sama lemari terbuka yang kelihatan di dalam lemari tersebut. Sosok ayahnya. Tidak hanya itu, Alif mengalami kerasukan dan menyerang Ce Yasmin. Ibu sama Kak Asya nyari kamu kemana-mana loh. Alif ngapain di sini? Ayah udah nggak ada, udah meninggal. Alif nggak perlu orang lain lagi. Alif, udah. Jangan ngomong jelek soal Ibu Yasmin otomatis ketakutan dan mengunci Alif di dalam gudang. Asa yang baru saja menghampiri disuruhnya tetap tinggal, dan Ce Yasmin dengan penuh rasa kepanikan pergi menuju pesantren Kahuripan untuk meminta pertolongan dari Ustadz Jafar yang emang sudah menjadi langganan meruqyah anaknya. Alif, jaga, jangan sampai. Alif keluar, kenapa Alif ditinggal? Ibu pulang. Di pesantren Kahuripan, Kodrat yang sedang munajat dan berzikir, tiba-tiba angin menggelebuk. Dan ujung-ujung foto Kiai Rohim terjatuh. Dia berfirasat ini adalah petanda buruk yang akan terjadi. Tibalah Ce Yasmin di pesantren, namun Ustadz Jafar yang dia cari tidak ada. Mungkin ada acara ikut kampanye caleg di kampung lain ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Ustadz Jafar? Saya baru ketemu Ustadz Jafar sekarang. Istighfar. Tenang ibu, tenang. Ustaz Jafar sedang keluar dan saya nggak tahu pergi kemana. Tolong. Ce Yasmin sempat bingung harus gimana. Demi kemanusiaan, Kodrat akhirnya setuju untuk pergi bersama Ibu Yasmin. Di samping itu, Alif namanya sama persis dengan nama mendiang anaknya. Ibu bisa kembali ke sini kalau Ustaz Jafar sudah pulang. Tolong Alif. Tolong rukiah dia Ustadz. Sin kembali ke Alif di dalam gudang yang masih kerasukan dan terus berteriak meminta dibukakan pintu. Akhirnya Asa yang tidak tahu Alif sedang kerasukan jin Aswala membukakan pintu dan masuk ke dalam gudang tersebut. Yang pada akhirnya Ayo sini, katanya sayang Alif. Kodrat dan Ibu Yasmin akhirnya tiba. Alif yang tidak bisa berjalan kok tiba-tiba perlahan berdiri dan menghampiri sambil memegang sesuatu untuk menyerang Kodrat. Baku hantam pun tidak bisa dihindari. Serangan dapat dipatahkan dengan karomah yang dia miliki. Alif berhasil diruqyahnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau sebut asma Allah. Nafik kau keturunan Adam. Kau tak beriman kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Akhirnya Alif sudah sadar. Kodrat berniat kembali ke pesantren, namun di tengah perjalanan pulang, Kodrat dijegal oleh anjing hitam yang dia yakini itu adalah iblis Aswala. Meski harus jatuh ke jurang, Kodrat masih selamat walaupun baret-baret sedikit lah. Ora opo-opo. Suara. Masih di malam yang sama kembali ke rumah Yasmin yang dikiranya suasana sudah membaik. Ketika dia berwudu, tiba-tiba air di keran berubah warna seperti coklat. Karena misi yang diperintahkan bosnya belum tuntas, iblis Aswala kembali lagi merasuki Alif yang sedang ada di kamarnya. Dalam keadaan suasana mencekam, entah siapa yang nelpon Ustadz Jafar, tiba-tiba saja dia datang untuk Alif. Dan mengklaim dia harus segera dibawa ke pesantren untuk diruqyahnya. Malam.
Saya datang untuk Alif. Dalam perjalanan ke pesantren, Kodrat menghadang mobil yang ditumpangi mereka. Akan tetapi Ja'far mengingatkan Kodrat agar tidak ikut campur dalam hal ini. Karena ini adalah job gua, katanya. Tidak panjang lebar, akhirnya mereka bersama membawa Alif dan keluarganya menuju ke pesantren Kahuripan untuk dilakukan ruqyah. Kamu gak tahu siapa yang kamu hadapin. Ini ahli sihir. Sekarang tanggung jawabku. Sabar. Biar aku bersuara. Di keesokan harinya, tepatnya di pesantren Kahuripan, Asa menyempatkan ngobrol dan mempertanyakan kepada Kodrat mengapa keluarganya terus-terusan ditimpa musibah ya. Kodrat menasihati Asa untuk banyak-banyak istighfar karena iblis selalu ingin menimbulkan keraguan kita atas Allah yang maha besar. Kenapa Alif? Kenapa kami, Ustadz? Itu yang iblis mau. Istighfar. Allah maha besar. Allah maha tahu apa yang kita kerjakan. Singkat cerita, setelah Alif selesai diruqyah oleh Ja'far, dia segera boleh pulang. Namun di benak pikiran Kodrat ada hal yang tidak beres. Lalu mempertanyakan kepada Ja'far yang telah meminta imbalan kepada tiap warga yang diruqyah, yang dia ketahui dari warga setempat yang sempat berpapasan dengannya pada waktu siang tadi. Kamu orang pesantren Kahuripan kan? Mau apa kamu kemari? Assalamualaikum, Pak. Kamu satu kroni sama Ja'far. Gak ada yang perlu diruqyah lagi di rumah ini. Anak saya sudah mati. Bilang sama dia. Itu dia saya tahu. Kalian pakai agama buat menuhin nafsu serakah. Kalian tertil tanah kebun kami. Tidak punya apa-apa lagi. Tahu kamu? Maaf, Pak, maaf. Kami akan tetap mati kelaparan. Ja'far membantah tuduhan tersebut terhadapnya. Dia malah menyuruh anak buahnya agar Kodrat segera pergi meninggalkan pesantren ini karena dianggap akan menjadi penghambat misi-misi hitamnya. Masih barang-barang Ustadz Kodrat. Baik, Ustaz. Dia sudah terlalu suci untuk tinggal di pesantren ini. Malam pun medem. Sementara itu di lain tempat di rumah Ibu Yasmin ketika lagi memberikan air yang telah didoakan Ja'far untuk diminum Alif. Di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba lampu rumah mati. Cik Yasmin segera pergi ke gudang. Alif dan Asa disuruh tetap standby di sini saja sampai keadaan membaik. Di dalam gudang, Ibu Yasmin mencoba untuk mengisi bahan bakar genset. Namun tiba-tiba muncul suara anjing besar yang merupakan jelmaan iblis Asyuala. Dalam keadaan gelap, Asa yang sedang dalam ketakutan tingkat tinggi mencari ibunya. Tapi tiba-tiba aja Yasmin muncul di kegelapan malam yang sepertinya dalam kondisi kerasukan. Yasmin meminta Asa menemui Ustadz Ja'far yang ada di pesantren. Tak pakai lama, Asa pun pergi saat itu juga. Bu? Bu? Asya. Cepat ke pesantren cari Ustadz Ja'far. Sementara di pesantren, Kodrat yang harus segera pergi, berpamitanlah dia pada gurunya, yaitu Kiai Rohim, yang masih tak sadarkan diri. Tiba-tiba Kiai Rohim gugah dan membisikkan sesuatu. Pinjam duit 100. Subhanallah. Krocok-krocok Ja'far yang selama ini berkedok sebagai santri yang terlibat membantu Ja'far dalam melakukan kejahatan harus ikut bertanggung jawab dan akhirnya mereka koid di tangan Ustadz Kodrat. Selagi kalian masih bisa. Setelah menemukan Ja'far, dia terkejut apa yang dibisikin Kiai Rohim benar. Bahwa Ja'far adalah pemuja iblis Asyuala, berkedok sebagai ustadz. Otak dalam kekacauan selama ini yang bikin resah warga desa Kober, yang menebar teror kejadian-kejadian aneh, mengorbankan masyarakat hanya demi keserakahan nafsu semata untuk menguasai tanah-tanah warga yang ada di desa tersebut. Laknatullah, modar sampean. Ja'far akhirnya tewas di tangan Kodrat dan kematian Ja'far disaksikan oleh Asya yang baru saja sampai di situ. Selama ini kamu hidup di pesantren dari Kiai Rohim. Sejak kapan kamu pernah dengar aku membaca ayat-ayat Tuhan sudah Kodratmu untuk mati di tanganku? Tikusku juga hidup Kodrat. Ini balasanmu.
percaya yang dilakukan Ustadz Jafar selama ini kok begitu. Akhirnya Asa dan Kodrat bergegas menuju rumah Ce Yasmin yang masih dalam kondisi kerasukan iblis Aswala. Yang manggilnya sudah koid, iblis masih anteng aja di tubuh Ce Yasmin. Kelihatan Alif yang tidak berdaya dipenuhi rasa ketakutan dengan teganya Alif dikubur secara hidup-hidup oleh ibunya sendiri. Ibu! Alif di mana? Berulang kali aku gagal membunuhmu. Dengan karomah yang dimiliki Ustadz Kodrat, meskipun ada sedikit baku hantam karena jin Aswala yang ada di tubuh Ibu Yasmin sangat kuat, anteng susah keluar dari tubuhnya Ce Yasmin. Pedak berem, kelapa hijau, daun kelor sebagai media sudah digunakan. Dengan doa yang ikhlas, akhirnya Ibu Yasmin bisa tersadar kembali. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enam bulan kemudian desa Kober sudah kembali pulih, tanaman di sana sudah mulai subur, Kyai Rohim pun sudah gugah dari komanya. Di pesantren Kahuripan kini sudah banyak lagi santri yang belajar mengaji. Sementara Ustadz Kodrat harus pergi, lanjutkan perjalanan, mencari tahu misteri di balik kematian Ajijah istrinya. Film pun tomat, bareng saya Kudil, terima kasih sudah menolong. Bye-bye.